banyak nuntut ya, banyak apalagi banyak kritik, banyak menghakimi, banyak ngasih khotbah gitu, ngasih ceramah, ya ceramahnya pakai dasar referensi dirinya sendiri. Mama itu dulu, kalau papa begini begini begini, tetapi hubungannya nggak hangat, justru yang terjadi adalah yang terkirim ke jantung anak-anak adalah perasaan semakin stres. Akhirnya apa yang kita sebut sebagai situasi pembelajaran yang menyenangkan nggak terjadi. Oke, setuju ya? Ini isu pertama dan ini isu yang kita syukuri. Allah pengen kita menjadi orang tua yang lebih baik. Mudah-mudahan rahmat Allah hadir karena kita semua sadar bahwa ini adalah agenda kita. Nah, satu, sekarang gimana dong Bu Hasni caranya agar saya berlatih mengurangi reaksi emosi saya? Saya masuk ke dua hal, latihan. Nanti tolong boleh dievaluasi dua latihan ini ya, kita syiar ya, kita janjian. Yang pertama adalah latihan centering, latihan memusatkan perhatian dan kesadaran. Caranya gimana? Setiap kita mau memulai aktivitas, dari satu aktivitas ke aktivitas yang lain, itu ambil jeda sekitar 5-10 tarikan nafas. Allah. Kira-kira gitu ya. Jadi tarik nafas lewat hidung, isi ke perut. Ini yang disebut dengan pernapasan diafragma. Kenapa? Karena udara kita isi ke perut, otot diafragma akan terbuka. Nah, ya kan? Terbukanya otot diafragma membuat oksigen lebih banyak meluncur ke paru-paru. Ya, kemudian kita hembuskan perlahan lewat mulut. Nah, saya lebih suka waktu menghembuskan nafas itu kita lafazkan zikir. Sebut Allah. Ya, dalam salah satu riset itu ditemukan ada beberapa konsonan yang kalau kita hembuskan konsonan itu lebih recommended. Salah satunya adalah huruf H. Ya, dan tidak kebetulan Allah itu mengandung unsur huruf H. Ya. Jadi kita tarik nafas. Terisi, masuk paru-paru, Allah. Waktu narik nafas lewat hidung, masuk ke perut, nafas diafragma terjadi, otot diafragma terbuka, paru-paru kita penuh dengan oksigen, hembuskan lewat mulut, lafazkan Allah. Sambil kita melakukan ini, rasakan kita itu memusatkan kembali perhatian. Allah. Ya, 5-10 kali sebelum kita melakukan aktivitas yang berikutnya. Misalnya, ini di rumah lagi rapat yayasan. Habis rapat yayasan, anak kita daring, perlu pendampingan. Nah, dari rapat yayasan ke daring, ini jangan langsung meluncur. Apalagi kalau pas rapat tadi, ada hal yang kita nggak pas gitu. Mangkel misalnya. Kayak mau kok yo, gitu ya. Habis itu kita langsung ke depan. Iki wis wayahe daring kok urung ngene. Nah, itu biasanya yang terjadi. Itulah yang disebut dengan gelombang kita terinterferensi. Karena aktivitas itu saling berdekatan, ya, dia saling menginterferensi. Akibatnya apa? Pesan kita jadi nggak jernih, nggak jelas. Anak juga nggak bisa nangkep. Kok tiba-tiba marah sih? Emangnya aku kayak ngopo, kok aku diseneni? Lah ibu ki kok ngerti-ngerti? Nah, gitu ya. Nah, jadi latihanlah untuk mengambil jeda lebih banyak. Sama seperti kita mau sholat kan, kita tuh kan kalau mau sholat nggak langsung ujuk-ujuk Allahu Akbar. Ya, kita disyariatkan untuk berwudu, kalem, muka kita tenang, ya, wajah kita, otot-otot kita kendur karena hidroterapi, air yang jatuh, ya, sejuk rasanya, kita pasang sajadah, kita takbir, kita niatkan dalam hati, ya Allah aku sholat, gitu kan, baru kita Allahu Akbar, saat itu sholat kita terpusat gitu. Kualitasnya pasti beda dengan gelar sajadah Allahu Akbar gitu ya. Kalaupun kita menjaga wudhu, tapi sebelum kita mengangkat takbir, itu kan kita bertanya, oh wudhuku masih ada nggak ya? Kan gitu ya. Itulah jeda. Dan ibadah dalam agama itu mengajarkan kita jeda, yaitu memusatkan kembali perhatian kita. Sehingga kita tidak pecah, kita tidak terinterferensi dengan hal-hal yang nggak perlu, yang membuat kita nyampah. Anak kita nggak ngapa-ngapain, kita sampahin. Karena kita nggak sadar kita nyampah, dia ikut nyampah, kita marah. Kamu tuh kalau diomongin orang tuh denger. Mama tuh udah capek, ini. Akhirnya anak merasa bersalah. Ya udah deh,
kayaknya memang aku deh sumber masalah. Nah, hati-hati. Sekarang prevalensi depresi, cemas itu meningkat sangat dramatis ya, dan jarang sekali diendus, dikenali oleh orang tua. Oke. Nah, jadi caranya tarik nafas lewat hidung, hembuskan lewat mulut, lafazkan zikir, pusatkan perhatian. Saya biasanya melakukan pada tarikan nafas ketiga, itu membayangkan wajah saya ototnya kendur. Bayangkan wajah kita itu mukanya kalem, kendur ototnya. Bayangin aja, pakai imajinasi kita. Nah, itu seperti kita menginstruksikan agar kita slow, woles, nyantai. Letakkan, kalau memang ada beban, taruh, gitu loh. Nanti besok dijupuk meneh rapopo, apa nanti sore, sekarang taruh dulu. Jadi kita terbiasa untuk tidak membiarkan pesan kita jadi gak jelas. Ya. Nah, yang kedua, buasnya gimana kalau kita udah terpicu? Pokoknya misalnya lihat dia saat nyadarin, begitu kita buka pintu gitu, dia bukannya lagi belajar gitu, tapi lagi main game. Wah, kita terpicu kan, kita marah gitu. Ya Allah, astagfirullahaladzim gitu ya, kita mungkin bisa narik HP dia. Narik printer nih, kayak gini cara nih. Bodoh, gitu ya. Nah, itu saat kapan kita, apa yang harus kita lakukan? Nah, ini memang butuh kesadaran ya. Jadi ingat, selamanya tugas kita membimbing. Sehingga kalau kita melakukan satu hal, tanya diri kita, ini kelakuan saya ini bakal membuat dia terbimbing atau sebaliknya, dia semakin nggak terbimbing. Ya, kalau jawabannya enggak, stop. Misalnya marah-marah kita ini kira-kira membimbing dia jadi lebih baik nggak? Enggak, stop. Ya, untuk begini memang butuh kesadaran pengasuhan. Ya, sadar bahwa saya adalah pembimbing, anak-anak adalah amanah. Itu diperkuat terus. Boleh masuk dalam doa kita. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Kan kita yang minta sama Allah agar anak-anak kita menjadi penyejuk hati. Dari mana dia belajar menyejukkan hati? Kalau yang dia lihat mata yang melotot, tangan yang ringan, mulut yang tajam, ya. Dia bisa menjadi anak yang menyejukkan hati itu dia memodel perilaku kita. Kita yang sejuk, gitu. Mata kita ramah, wajah kita mau mengerti, hati kita lapang, tangan kita siap memeluk, ya. Telapak tangan kita siap mengelus, mengusap dia, gitu kan? Ya, hati kita siap untuk mendengar apa yang menjadi keluhan dia. Telinga kita terbuka, mulut kita jangan dibiarkan ngoceh melulu, ya. Bantu mulut kita untuk silent, buka kuping kita. Nah, karena itu ini kesadaran. Yang ini harus kita latih setiap hari. Kita berdoa, perbaiki doa kita, proklamasi setiap hari. Ya Allah, saya pembimbing ya Allah. Selamanya tugas saya membimbing ya Allah. Bantu saya ya Allah. Ini amanahmu ya Allah. Tidak mungkin saya menerima amanahmu dan memperlakukan amanahmu dengan sembrono ya Allah. Titipanmu ini layak aku perlakukan dengan penuh kesadaran, penuh perhatian, sepenuh ilmu ya Allah, segenap ketenangan. Izinkan aku menjadi lebih dekat dengan hidayahmu. Terus seperti itu. Kalau yang ini memang harus jadi tanggung jawab pribadi ya. Oke. Nah, oke. Jadi kalau kita terpicu stres nggak apa-apa karena kita semua mengalami, termasuk saya. Ya, kita nggak selalu berhasil untuk tidak marah. Ya, siapa yang belum marah minggu ini? Tunjuk tangan ya. Ya, nggak ada mungkin ya. Oh saya buas nih, 1 minggu ini nggak marah gitu, karena anak sudah pulang ke pondok gitu ya, udah nggak ada gitu. Jadi nggak apa-apa, tapi jangan perpanjang tempo atau waktu marah kita, ya, waktu terpicu kita. Begitu kita sadar ini tidak membimbing, marah kita tarik ke nafas. Kembali lakukan nafas diafragma, ya, tarik marah kita tuh. Allah. Nah, waktu kita tarik itu, ya, selanjutnya kita atur nafas sampai jantung kita koheren, jantung kita ritmis, ya, jantung kita mulai ritmis, baru kemudian kita notice di sini apa yang terjadi, apa yang aku rasakan. Oh, aku marah. Nah, kita ajak marah kita itu berdialog. Has, aku tahu kamu marah, mungkin kamu capek, mungkin kamu kurang tidur, dan kamu tahu anakmu tidak bertanggung jawab untuk itu kan? Oke, marahku, yuk kalem.
Nah, kalem. Jadi yang kita ajak bicara itu sebelum anak kita, perasaan kita dulu. Karena kalau enggak nih perasaan kita bakal nyampah nih ke dia, ya. Udah kita kalemin perasaan kita, baru kemudian respon yang baru. Sorry ya, maaf ya nak ya, Bunda tadi berlebihan. Gimana tadi kamu tanya apa? Nah, ya, atau maaf ya nak ya, Bunda nggak seharusnya main tarik gadgetmu. Maafkan Bunda. Bunda tadi salah misalnya gitu ya. Bunda mau tanya, tadi Bunda lihat kamu sedang daring, tapi kamu pas Bunda lihat sedang pegang gadget, main game. Apa yang terjadi, nak? Apa yang kamu alami? Nah, kita kembali ke pertanyaan yang, aku nggak dong, Bu Guru itu ngomong apa? Karena kemarin, waktu sesi sebelumnya itu kan kita pergi tempat simbah, aku nggak ikut daring. Jadi yang Bu Guru bicarakan hari ini tuh aku sama sekali nggak ngerti. Nah, kira-kira berubah nggak situasinya? Kita jadi berempati nggak? Ya Allah, astagfirullah. Ternyata gara-gara kita ke tempat Mbah kemarin, itu ide kita sendiri, dan kita nggak nanya dia ada daring apa enggak, hari ini dia jadi terputus. Dia nggak ngerti guru itu ngomong apa. Ya daripada dia domblong, dia main dah. Ya kan nggak salah juga toh. Dan kita tahu di situ ada situasi yang membuat dia melakukan sesuatu. Artinya, please, dengarkanlah anak kita. Ya, ketika orang tua mengatakan, anak saya itu nggak mau dengerin saya, makanya dia nggak paham maksud saya. Itu hal yang sama juga mau dibilangin sama anak kita. Papa itu nggak paham aku, papa itu kan nggak pernah mau dengerin aku. Mama itu kan nggak paham, karena kan aku nggak pernah tuh didengar. Ya. Nah, sama, menjadi orang tua itu sebenarnya menjadi manusia. Oke ya? Oke, berarti kembalikan ke nafas, notice apa yang muncul. Kalau marah, marahnya diajak dialog, nanti akan muncul respon baru. Kalau perlu minta maaf, minta maaf. Kalau perlu mengulangi maksud saya itu adegannya diulangi. Sorry ya nak, tadi keliru. Pasti kamu nggak suka banget dengan cara Bunda tadi. Ya, atau anak kita udah ngamuk duluan juga, brak gitu. Terus akhirnya kita perlu time out. Ya, kita menuju tempat yang kita bisa ngatur nafas gitu. Terus kita bisa bilang sama anak kita, mungkin Bunda salah gitu ya. Saya juga sering ya, kalau kebablasan gitu, terus saya tarik nafas, terus saya bilang, stop. Bunda nggak yakin Bunda bisa nggak marah. Udah, sekarang kita diam ya, kita sama-sama diam. Ayo mikir, Bunda mikir. Nah, itu marah gitu. Tapi marah yang menunjukkan pada anak, kita nggak mau nyampah. Jadi please. Nah, kita tarik nafas, dia juga diberi kesempatan tarik nafas. Oke, mungkin Bunda tadi ada yang salah. Tapi Bunda tersinggung, Bunda sedih lihat Ayu begitu sama Bunda tadi. Misalnya gitu, boleh, itu lebih baik daripada kita mengatakan kamu, kok ini dasar bocah ngene, gitu. Jadi kita sedang memodelkan perilaku mengelola emosi melalui komunikasi. Oke, selesai. Kita punya respon baru, dan di situ kita memodelkan cara berkomunikasi, memodelkan cara mengatasi emosi, ya, dan kita punya kesempatan untuk membuat anak-anak mengembangkan kesehatan mental. Selesai ya. 2 latihan itu kita lakukan, dan bismillah, mudah-mudahan Allah izinkan kita terhubung dengan hidayah. Olahraga penting, sempatkan walaupun hanya senam ringan, nutrisi perhatikan agar kita punya energi yang cukup stabil ya. Istirahat cukup wajib ya, kurangi kemungkinan kita tidur larut. Nah, ini semua penting. Jadi bagaimana kita maintenance energi kita agar tidak mencemari relasi kita dengan anak-anak. Kenapa? Karena relasi dan dialog ya, relasi dan dialog itulah jalan kita mengasuh. Gitu. Jadi pengasuhan itu sebenarnya inti dari pengasuhan itu adalah relasi dan dialog. Relasi itu hubungan, ya, hubungan kita dengan anak kita semakin dekat, hubungan yang akrab, hubungan yang hangat, hubungan yang aman, hubungan yang saling ngerti, hubungan yang saling mendukung, kan gitu, melalui dialog, ya, baik verbal maupun non verbal. Itu kita modelkan. Nah, sekarang bagian kedua adalah keterampilan kita dalam mendampingi belajar anak. Yang pertama, menciptakan keteraturan, ya. Yang kedua, membangun disiplin yang positif,
ya. Dan yang ketiga, membangun kedekatan emosional lebih banyak lagi. Boleh di slide-nya? Sebentar, waktu saya hanya tinggal berapa menit? Karena tadi udah ada yang bertanya juga ya. 5 menit lagi, Bunda. Oke, kalau gitu slide kita tahan. Mohon nanti slide-nya di-share ke semua orang tua ya, Ustazah. Insya Allah Ya. tadi sudah kita sharekan di chat. Oke, Akan kita share di YouTube, Bunda. Oke, ya terima kasih. Berarti udah ada bahan untuk belajar ya. Jadi di situ 3 latihan terakhir adalah membangun hubungan emosional lebih dekat, ya. Kemudian membangun keteraturan dan disiplin positif, dan yang terakhir adalah membangun otonomi atau kemandirian anak. Nah, gimana caranya? Sekali lagi melalui dialog. Jadi nggak ada yang bisa kita lakukan tanpa mengembangkan dialog yang bermakna. Ya, misalnya membangun kedekatan emosional, misalnya. Itu salah satu caranya adalah dengan sering menabung perhatian. Ya, jadi misalnya ambil waktu, curi waktu untuk memperhatikan hal-hal positif. Ingat, hal-hal positif. Misalnya ya, anak kita udah rapi pagi ini. Tanpa kita suruh ini itu, dia udah pakai seragam dan udah sarapan. Anak SD, misalnya kelas 2. Apa yang kita lakukan? Itu kesempatan kita untuk membangun hubungan positif dan mengajarkan keteraturan. Masya Allah, Hanif keren banget pagi ini. Udah mandiri, udah mandi, udah sarapan, pasti belajar daringnya lebih seger. Thank you ya nak ya, beri dia usapan di sini atau di pundak. Makasih banget, bangga bunda sama kamu. Udah, titik, jangan ditambah lagi. Nah makanya besok kayak gitu terus. Nah, itu nggak usah. Ya, oke. Terus tabung perhatian lagi, misalnya apa, hari ini dia harum, misalnya gitu ya. Bukan hanya udah mandi, tapi harum. Cukup aja bilang, siapa sih yang harum nih? Ih, ternyata gadisnya bunda. Mau daring ya? Oh, belajar apa hari ini? Oke, sukses. Nah, itu dah titik gitu. Jadi tanpa ceramah, ya. Apalagi tabung perhatian yang lain. Mungkin hari ini dia bangun lebih awal, atau dia membereskan meja belajar dia, atau dia mengerjakan tugas tuh cukup intens, atau dia sedang mendengarkan daring itu fokus. Saya suka kalau misalnya anak lanang saya lagi dengerin guru, nah ini masih PR saya ya, jadi dia deket banget liatnya kayak gini. Terus saya lewat, Nif, mungkin bersandar lebih baik nak, biar kamu lebih santai, lebih rileks. Jawaban dia apa? HP-ku tuh kecil bunda, aku nggak jelas. Oh berarti salah saya. Saya harus berpikir bagaimana memberi media yang lebih lebar. Ya, jadi 3 hari ini saya bilang, udah dibawa ini yang dari, ada barang saya yang dari kantor itu untuk jadi media kamu. Nah ini, jadi dialog kan, lewat dialog terjadi hubungan yang dekat. Kita nggak bilang, ngapa tau kok dadak maju-maju, kok meripatnya jadi rusak, ngene, ora. Tapi Hanif, kayaknya mundur ke belakang, bersandar tuh lebih enak, kamu lebih santai belajarnya lebih rileks kan lebih enak. Nggak kelihatan bunda. Oh ternyata masalahnya di situ. Ya oke, ya. Jadi bangun hubungan yang dekat. Nah yang kedua bangun keteraturan. Tolong sekolah kasih dong tujuan pembelajaran setiap mapel. Ya, mudah-mudahan udah ya. Jadi apa tujuan 1 semester ini? Kompetensinya apa aja? Orang tua diberi, agar orang tua tahu. Bila perlu bahan ajar, link-linknya kirimkan juga. Ya, kalau orang tua mungkin nggak semua bisa dibuka, tetapi kalau ada anak bertanya tentang bahan tertentu, kita tahu kemana kita harus membuka linknya. Ya, atau minimal di grup WA wali kelas cukup banyak membantu orang tua dengan menanyakan ya, gimana Bapak Ibu, ya. Atau bercerita aja, hari ini kami sudah sampai pertemuan ke-7 misalnya, ya ini diberi lingkaran, ini kompetensinya, sehingga nanti kalau kita mau berdialog dengan anak, kita tahu gitu, menciptakan keteraturan. Nak, kamu sudah sampai di sini, ada kesulitan nggak, gitu kan? Ya orang tua mungkin nggak perlu sampai tahu kontennya, tapi tahu gitu loh kompetensi dia itu apa untuk mapel ini, gitu, ya. Kemudian ada schedule belajar. Lebih bagus kalau kita menyiapkan setting belajar anak, ya. Jadi ada tempat khusus untuk dia belajar. Nggak harus ruangan, bisa aja corner. Saya juga gitu, saya buat corner. Pojok situ buatmu, pojok sini buat bunda, pojok sini buat ayah, pojok situ buat Ayu. Ya, kadang kita boleh saling meminjam pojok belajar, ya. Aku pinjam ya, karena misalnya
latarnya perlu polos misalnya gitu ya. Ya itu jadi kerjasama ya. Oke, nah kemudian ingat dalam proses belajar di rumah ini kita juga membangun kemandirian anak ya. Bagaimana caranya agar anak punya otonomi gitu. Jadi dia nggak selalu dipaksa, dituntut, disuruh ya. Tetapi mulailah berdialog tentang cita-cita, tentang tujuan. Hal baik apa ya yang terjadi kalau kamu bisa di masa pandemi ini prestasi belajarmu tetap bagus. Pasti gurumu bangga banget. Walaupun suasana belajarnya nggak normal, tapi kamu tetap bisa meraih prestasi bagus. Ibunda juga pasti bangga. Gimana kamu? Nah, kan gitu. Akhirnya dia punya otonomi. Dia merasa itu diperlukan. Dia juga akan bangga pada dirinya gitu. Oh iya, mah. Mah ini lihat nih evaluasi dari sekolah. Dari 10 tugas, semua udah aku kerjakan. Masya Allah, Alhamdulillah. Jangan begini ya. Ini udah aku selesaikan, mah. Dari 10 tugas. Oh, lah ini kok biji nelek. Gitu. Jangan ya. Jadi lihatlah kebaikannya. Luar biasa, 10-nya udah dikerjakan semua. Ada kesulitan kah, Nak? Ini sih, Mah, ini yang nilaiku nggak terlalu bagus. Oh ya, apa yang terjadi? Dialog, kan gitu. Ya, sehingga terbangun otonomi. Kira-kira dia ngefans nggak sama kita kalau kita caranya begitu? Dia terbantu nggak? Keren ya, Mama ya. Bisa memotivasi aku, bisa membuat aku tahu mana yang harus aku pelajari, mana yang aku bisain, ya. Dan lebih enak sebenarnya karena kita nggak terpicu, kita juga lebih sehat. Jadi alat kita berdialog itu salah satunya adalah pertanyaan. Jangan membuat pernyataan, buatlah pertanyaan. Apa yang terjadi, Nak? Bunda lihat begini, gini. Apa yang dirasain? Apa yang terjadi? Apa yang dialami? Ya, apa yang kamu hayati? Misalnya kita lihat, loh, belajar jam 8 kok jam 8 dia masih tidur gitu. Nah, setahu Bunda jam 8 kamu ada pelajaran loh hari ini. Kamu masih tidur tak lihat. Nah, kalimatnya begitu. Jangan, ya Allah bocah males era ilo-ilo, ya hene sih turu, ora daring. Ya wis rasa sinau sisan, rasa sekolah meneh. Nah, kacau. Akhirnya dia patuh. Ya udah, nggak usah belajar, nggak usah sekolah lagi. Ya, jadi arahkan dia pada apa yang kita mau dan bantu dia untuk punya otonomi. Kita katakan aja, jam 8 kamu setahu Bunda belajar, dan sekarang kamu masih tidur, apa yang terjadi? Dia pasti akan berpikir gitu loh, apa yang terjadi ya, kan gitu. Aku tadi malam lek-lekan, medsosan. Nah, terus itulah kalau Bunda jadi kamu, Bunda nggak mau menghabiskan waktu malam Bunda yang membuat Bunda nggak bisa belajar pagi. Jadi nggak sehat, jadi nggak seger, ketinggalan pelajaran. Gimana kalau kamu harus batasi ininya? Nah, itu namanya membimbing, mengajarkan dia untuk punya otonomi. Saya akan berhenti, waktu yang saya ambil sudah lebih dari 5 menit. Yang sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat ya. Saya sama seperti ayah bunda semua, tempatnya hilaf, tempatnya salah. Ya, sama dan nggak selalu berhasil menerapkan apa yang saya mau dan apa yang saya tahu. Tapi bismillah, pada akhirnya kita semua bermohon pada Allah, ya Allah, ini amanahmu. Saya tidak ingin sembrono memperlakukan amanahmu. Saya ingin menjadi orang tua yang layak untuk mereka, ya, menjadi jalan mereka untuk memenuhi peran peradaban di masa depan. Ya, karena kita sadar betul anak-anak kita Allah ciptakan dengan maksud-maksud terbaik. Ya, bagaimana kita bisa menjadi jalan agar maksud-maksud baik Allah itu teraih, ya, terhubung karena keberadaan kita salah satunya. Oke, ayah bunda, yuk kalau masih ada waktu kita diskusi. Saya akan berhenti di sini. Aku qouli hadza fa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.